Pasir yang panas membentang luas di bawah matahari pagi. Di balik tumpukan batu karang yang kasar, seekor kepiting kecil bernama Sora membuka matanya perlahan. Ia baru saja keluar dari lubang kecil tempat tinggalnya sejak menetas beberapa minggu lalu. Sora tidak seperti anak-anak kepiting lainnya. Cangkangnya tidak keras sempurna, dan salah satu cakarnya tumbuh lebih kecil. Sejak awal, ia selalu merasa asing di antara saudaranya yang tumbuh cepat dan kuat. Setiap kali kawanan kepiting berlatih bergerak di pantai, Sora selalu tertinggal. Ia tidak pernah diajak bermain. Dan tak jarang, suara-suara ejekan dari anak-anak kepiting lain menggema di telinganya. "Kau terlalu lambat, Sora. Kalau kau mencoba ke laut, burung camar akan menangkapmu duluan. Lihat, satu cakarnya bahkan seperti rumput laut yang layu." Tapi di dalam hati kecilnya, Sora menyimpan satu impian sederhana namun besar. Ia ingin sampai ke laut. Bukan hanya melihatnya dari kejauhan, tapi menyentuhnya, merasakan airnya, dan berenang bersama ikan-ikan yang sering ia dengar dari cerita ibunya sebelum menghilang tersapu ombak bertahun-tahun lalu. Setiap malam, saat semua tertidur, Sora naik ke atas batu kecil dan memandangi lautan yang jauh di sana. Ombaknya terlihat lembut tapi juga menakutkan. Pantai yang memisahkan sarangnya dari laut tampak panjang dan penuh rintangan. Burung pemangsa, panasnya pasir, lubang-lubang jebakan, dan tentu saja, ancaman dari para hewan besar yang lewat. Namun Sora tahu, jika ia tidak memulai langkah, ia akan tetap di tempatnya selamanya. Dan bagi Sora, yang paling menakutkan bukanlah gagal, melainkan tidak pernah mencoba. Pagi itu, sebelum matahari terlalu tinggi, Sora memutuskan memulai perjalanannya. Ia tahu bahwa banyak yang akan menertawakannya, tetapi langkah kecil tetap lebih baik daripada diam. Ia menyusuri jalur sempit di antara batu karang, menjauhi sarang, menjauhi suara-suara ejekan. Ia hanya ditemani suara hatinya dan desir angin dari laut yang jauh. Langkah pertamanya membekas di pasir, jejak kecil, melengkung dan ragu. Tapi jejak itu adalah miliknya. Dan setiap langkah berikutnya membuat jejak itu makin banyak, makin dalam, makin jelas. Sepanjang jalan, Sora menghadapi tantangan nyata. Seekor kadal besar hampir menginjaknya. Seekor camar terbang rendah dengan mata tajam mengintainya. Tapi Sora bersembunyi di balik daun kering, menunggu, sabar, lalu lanjut lagi. Ia tak bisa lari cepat seperti yang lain. Tapi ia tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak, dan yang paling penting, ia tidak menyerah. Hari pertama ia hanya menempuh beberapa meter. Malam itu ia tidur di balik rang kosong, menggigil tapi puas. Hari kedua, ia menyusuri bagian pantai yang lebih terbuka. Jejaknya mulai memanjang. Hari ketiga, ia hampir tertimpa batu yang jatuh dari tebing. Tapi ia selamat, dan ia tetap lanjut. Di hari keempat, ia menemukan seekor kelomang tua yang hidup sendirian. Kelomang itu sempat menghalangi jalannya. "Laut hanya untuk mereka yang kuat, Nak," kata kelomang itu. "Kau akan terluka atau tersapu ombak. Kembali saja sebelum terlambat." Tapi Sora menjawab pelan, "Kalau aku harus terluka, biarlah itu karena aku mencoba. Aku tak mau menua tanpa pernah melihat laut dari dekat." Kelomang itu terdiam. Ia melihat sesuatu di mata Sora yang tidak ia miliki lagi. Semangat dan keberanian untuk terus berjalan, walau dunia meremehkan. Hari demi hari, Sora semakin dekat ke laut. Tapi semakin dekat, tantangannya pun semakin besar. Gelombang mulai terdengar keras. Angin mulai membuat pasir berterbangan. Seekor anjing pantai sempat mengejarnya. Tapi lagi-lagi, Sora bertahan. Sampai akhirnya, pada pagi ke-14, saat mentari baru mengintip dari cakrawala, Sora merasakan pasir menjadi lebih basah. Udara mulai asin. Dan suara ombak tak lagi hanya gema jauh, tapi nyata, menggelegar, menyambut. Langkah terakhirnya membuat seluruh tubuhnya gemetar. Tapi ketika air asin menyentuh cakarnya yang kecil, ia menangis. Air mata dan air laut menyatu. Ia berhasil. Di kejauhan, seekor lumba-lumba muda muncul dan menyapa dari permukaan air. "Kau kecil,
Tapi langkahmu lebih jauh dari banyak yang besar, katanya sambil tersenyum. Selamat datang di dunia luas, Sora. Sora tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan membiarkan ombak menyapunya lebih dalam. Ia tahu tubuhnya masih kecil, dan banyak hal yang belum ia tahu. Tapi hari itu, ia telah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya. Ia adalah keberanian itu sendiri. Dan jejak kecil di pasir yang ditinggalkannya kini hilang tersapu ombak. Tapi kisahnya, kisah tentang si kecil yang tak pernah menyerah, akan hidup dan diceritakan hewan-hewan pantai untuk waktu yang lama. Kilauan pesan penutup. Tidak penting seberapa kecil langkahmu. Yang penting, kau melangkah. Karena laut tidak pernah menanyakan seberapa cepat kau datang, hanya apakah kau datang.